Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar di Lia Rizky YTV. Jangan lupa yang belum like silakan like, dan nanti video ini jangan lupa di like ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks itu ada 4. Yang pertama, kata kerja imperatif atau perintah. Yang kedua, kalimat deklaratif dan interogatif. Yang ketiga, kalimat teknis, dan yang terakhir, konjungsi temporal. Nah, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks yang pertama, yaitu tentang kata kerja imperatif atau kata perintah. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang isinya mengandung perintah. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel la. Contoh katanya: kata dasar tiris dapat imbuhan kan menjadi tiriskan. Kemudian kata dasar siap dapat imbuhan kan menjadi siapkan. Kemudian kata dasar hindar dapat imbuhan i menjadi hindari. Yang terakhir, kata dasar aduk dapat imbuhan lah menjadi aduklah. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama, tiriskan dan sajikan dengan nasi atau aneka makanan lainnya. Itu kan ada tambahan imbuhan kan. Tiriskan, kemudian sajikan. Yang kedua dapat imbuhan i. Contoh, hindari plagiarisme dalam menulis esai. Yang ketiga, contoh imbuhan lah. Aduklah adonan sampai rata. Nah, video selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat deklaratif dan interogatif. Kalimat deklaratif dan interogatif itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat deklaratif. Yang kedua, kalimat interogatif. Nah, kita akan membahas yang pertama. Kalimat deklaratif itu apa? Kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan atau kalimat yang memberitahukan informasi. Biasanya tidak memerlukan jawaban. Contohnya, aku dan paman pergi berlibur ke rumah nenek seminggu yang lalu. Itu kan tidak memerlukan jawaban. Kemudian kalimat interogatif. Kalimat interogatif itu apa, Bu? Nah, kalimat interogatif adalah kalimat pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya apa? Nah, kapan pandemi COVID-19 berlalu? Itu kan adalah kalimat pertanyaan. Biasanya di akhir itu ada tanda tanya. Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks yang ketiga itu adalah kalimat teknis. Kalimat teknis adalah atau kata teknis adalah
kata kerja yang memiliki artian secara khusus terkait bidang ataupun keahlian tertentu. Contohnya, indikasi. Kata indikasi biasanya itu terdapat pada bidang kesehatan. Kemudian elaborasi biasanya terdapat pada bidang pendidikan. Yang ketiga, diinstal biasanya pada bidang teknologi. Yang keempat, tempo. Tempo itu biasanya digunakan di musik. Yang kelima, adaptasi. Biasanya pada bidang biologi. Nah, selanjutnya kaidah yang ke berapa? Yuk. Yang keempat. Nah, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkenaan dengan waktu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat. Biasanya ditandai dengan kata kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, dan sebelumnya. Ada juga yang berbentuk abjad. 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk angka maupun Romawi. Yang kedua, konjungsi temporal tidak sederajat seperti ketika, sementara, apabila, saat, dan sejak. Nah, contoh dari konjungsi temporal sederajat yang pertama yaitu setelah minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Yang kedua, Hani kehilangan tasnya, lalu ia segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Yang ketiga, kondisi tubuhnya sudah membaik. Selanjutnya, ia akan dipindah ke ruang perawatan umum. Yang keempat, Ratu mengikuti kegiatan paskibra siang ini. Setelahnya, ia berlatih pencak silat bersama teman-temannya. Yang terakhir, perutnya masih saja terasa sakit, padahal sebelumnya ia sudah berobat ke dokter minggu lalu. Nah, itu kan ada kata kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, dan sebelumnya. Itu merupakan ciri khusus dari konjungsi temporal sederajat. Selanjutnya, konjungsi temporal tidak sederajat seperti ketika, sementara, apabila, saat, dan sejak. Contohnya, yang pertama, ayah berangkat bekerja ketika adik sedang tertidur. Yang kedua, sementara air direbus, siapkan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan penyedap. Yang ketiga, apabila hari mulai gelap, lampu di jalan itu mulai dinyalakan. Yang keempat, adik terbangun dari tidurnya saat mendengar suara ayah memanggil namanya. Yang kelima, sejak kemarin kota itu diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, kalau konjungsi temporal tidak sederajat, itu biasanya ada kata ketika, sementara, apabila, saat, dan sejak. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa materi ini dicatat dan dikirim ke PJJ. Kemudian presensi di kolom komentar. Sebutkan tanggal hari ini, nama lengkap, dan kelas. Yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan jangan lupa di like di video ini. Terima kasih.